Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan kimia unsur. Kali ini kita akan membahas unsur periode 4. Yang kita bahas adalah kelimpahan, sifat logam, terus reaksi, dan kegunaan gitu ya. Nah, ini adalah unsur periode 4 dari kalium, kalsium, skandium, titanium, vanadium, sampai kripton gitu ya. Ini ada beberapa unsur, tapi hanya beberapa saja yang akan kita bahas gitu ya. Nah, mulai dari skandium. Skandium itu untuk kelimpahan unsur di alamnya itu jarang ditemukan ya. Kalau titanium itu ditemukan dalam titanit, rutil, ilmenit, perovskit. Yang paling sering keluar adalah titanit ya. Kemudian vanadium itu ditemukannya vanadium pentaoksida dan vanadit. Kalau krom itu ferrokromit atau bisa ditemukan juga di timbal kromat. Mangan itu yang paling sering keluar itu manganit ya, atau dalam pirolusit juga bisa atau mangan spat. Nah, kemudian untuk besi Fe itu ditemukan pada hematit, magnetit, siderit, limonit, dan pirit. Nah, ini yang besi ini sering keluar ya di soal. Kemudian kobalt itu berarti dia sering ditemukan di kobaltit, lemasit, dan smaltit. Kemudian untuk nikel, nikel itu di pentlandit atau di milleri atau garnierit. Nah, terus terakhir itu tembaga, yakni Cu, itu ada ditemukan di malasit, kalkopirit, kalkosit, Cu2S ya, kalkosit ya. Dan seng itu ini ya, di kalamin seng blende itu yang paling sering keluar untuk seng. Nah, di periode 3 ini yang kita bahas untuk unsur transisi saja. Nah, sifat-sifat unsur transisi periode 4. Nah, di sini kamu lihat dari skandium sampai seng ya, dari skandium, titanium, vanadium, krom, mangan. Terus habis itu masih dilanjutkan dengan besi, kobalt, nikel, cuprum, dan seng. Semakin ke kanan, nomor atomnya semakin bertambah. Kemudian konfigurasi elektron. Nah, perhatikan pada periode 4 ini sangat amat penting untuk melihat konfigurasi berdasarkan subkulit ya. Sangat amat penting. Kamu lihat konfigurasi terakhir pasti berhenti di subkulit D. Ini skandium D1, titanium D2, vanadium D3, krom itu D5, mangan itu juga D5. Terus kemudian Fe itu D6, kobalt D7, nikel D8, Cu D10, seng D10 juga. Nah, hati-hati untuk krom dan Cu ya. Ini merah karena ini soal yang biasanya paling sering keluar ya. Ini kondisi dia sudah stabil gitu ya. Kenapa stabil? Masih ingat materi kelas 10 tentang aturan penuh dan setengah penuh? Nah, D itu akan lebih stabil ketika dia terisi oleh 5 elektron atau 10 elektron. Ya, ini kamu lihat yang subkulit D itu 5 elektron, yang di Cu itu D-nya 10 elektron. Sehingga akibatnya apa? Nah, pada 4S ini hanya ada 1 elektron. 4S1 3D5 karena yang 1 elektron berpindah ke subkulit D. Yang ini juga jadinya 4S1 3D10. Yang awalnya dia 4S2 3D9 berubah jadi 4S1 3D10 karena dia lebih stabil untuk terisi penuh pada subkulit D. Kan subkulit D itu orbitalnya ada 5 ya. Kotaknya itu ada 5. Jadi kalau setengah penuh itu 5, kalau penuh itu berisi 10 elektron. Nah, kemudian ciri utamanya lagi golongan transisi ini memiliki jumlah bilangan oksidasi yang bervariasi gitu ya. Biloxnya bervariasi. Skandium plus 3, titanium itu ada plus 2, plus 3, plus 4.
tapi yang paling sering keluar itu plus 4. Vanadium itu dari plus 1 sampai plus 5, tapi yang paling sering keluar adalah plus 4, plus 5. Krom juga. Krom itu dari plus 2 sampai plus 6 ya. Mangan itu juga dari plus 2 sampai plus 7, yang paling sering keluar itu plus 2, plus 3, plus 7. Besi itu dari plus 2 sampai plus 6, yang paling sering keluar adalah plus 2, plus 3. Kobalt itu juga plus 2, nikel juga plus 2, Cu itu plus 2 yang paling sering keluar. Seng itu juga plus 2 gitu ya. Nah, jadi biloxnya itu bervariasi, terus konfigurasinya rata-rata berhenti di subkulit D. Karena di sini itu kalau di subkulit D itu elektron itu cenderung mudah untuk berpindah gitu ya. Berpindah subkulit. Makanya biasanya unsur transisi itu memiliki warna yang beraneka ragam. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kita lihat di sini dari skandium sampai seng, kecenderungan bertambah dari skandium ke seng, apa aja yang bertambah? Nah, ada massa jenis. Dari kiri ke kanan massa jenisnya bertambah, diikuti energi ionisasi dan keelektronegatifan. Sedangkan ada yang berkurang dari kiri ke kanan, yakni titik leleh dan titik didih serta jari-jari atom. Ya, dari kiri ke kanan jari-jari atomnya makin kecil. Tuh. Terus selanjutnya itu sifat umum unsur-unsur transisi periode 4. Yang pertama itu dia bersifat logam, jadi relatif keras dan memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi ya. Titik leleh dan titik didihnya itu relatif tinggi, mempunyai sifat magnet. Nah, ini penting, nomor 2 ini sangat penting. Ini biasanya nanti keluar ada sifat magnet diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik, akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian ini tadi yang saya maksud karena dia ada di subkulit D, kemudian elektronnya sering berpindah dan biloxnya bervariasi ya, karena bilox bervariasi juga makanya dia bisa menghasilkan senyawa yang berwarna. Kemudian mempunyai tingkat bilangan oksidasi yang beragam. Terus memiliki kemampuan untuk membentuk ion kompleks gitu ya. Ion yang sangat kompleks akan kita bahas setelah ini, setelah periode 4 ya. Kemudian untuk unsur atau senyawa transisi banyak yang berfungsi sebagai katalis ya, mempercepat laju reaksi. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang sifat magnet, unsur-unsur periode 4. Nah, ada tingkatan itu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik ya. Jadi diamagnetik itu adalah kekuatan medan magnetnya itu lemah ya. Sifat kemagnetan menolak medan magnet. Jadi kayak dia medan magnetnya paling lemah. Untuk paramagnetik itu dia medan magnetnya itu sedang. Ya, jadi sedikit tertarik medan magnet. Nah, paramagnetik yang tinggi maka dia masuknya ke ferromagnetik. Kalau paramagnetik rendah biasanya dia masuknya ke diamagnetik. Nah, sedangkan kekuatan magnet yang paling kuat itu ada di ferromagnetik ya. Tarikannya, medan magnetnya sangat kuat. Kemudian kalau diamagnetik itu penyebabnya seluruh orbital berisi elektron berpasangan. Lihat contohnya seng, D-nya 10, hampir semua orbitalnya berpasangan. Artinya kalau berpasangan maka dia tidak memiliki medan magnet ya. Terus kalau paramagnetik itu, nah ada orbital berisi elektron yang tidak berpasangan, setidaknya ada minimal satu elektron yang sendirian ya. Sedangkan ferromagnetik itu kenapa dia medan magnetnya paling kuat? Alasannya adalah terdapat banyak orbital berisi elektron tidak berpasangan. Jadi kesimpulannya semakin banyak elektron tidak berpasangan, maka semakin kuat medan magnetnya ya. Jadi bandingkan paramagnetik dan ferromagnetik. Paramagnetik yang tidak berpasangan hanya satu,
Sedangkan ferromagnetik yang tidak berpasangan di sini contohnya ada 4 ya, 4 elektron tidak berpasangan sehingga medan magnetnya lebih kuat yang ferromagnetik ya. Karena di sini banyak yang tidak berpasangan. Itu. Lanjut. Nah, ini warna ion unsur-unsur transisi periode 4. Ada banyak sekali ya. Jadi kalau skandium, nah ini tuh dia tidak berwarna ya. Terus konfigurasi elektronnya itu orbital D-nya ini 0, 4s-nya juga 0 ya. Kemudian titanium, nah itu kan dia biloxnya ada 2, 3, 4, plus 2, plus 3, plus 4. Masing-masing bilox itu ya, masing-masing bilox itu memiliki warna yang berbeda. Kalau dia biloxnya plus 2, ya D-nya 2 ini, maka warnanya ungu. Kalau dia biloxnya apa plus 3, biloxnya plus 3, terus warnanya ungu hijau gitu ya. Kemudian kalau dia biloxnya plus 4, maka dia tidak berwarna. Begitu juga untuk vanadium gitu ya. Vanadium kalau biloxnya plus 2, plus 3, plus 2 itu ungu, plus 3 itu hijau gitu ya. Terus VO 2 plus. Nah ini kamu cari biloxnya V. O itu min 2 ya. Jadi V min 2 sama dengan plus 2. Nah, min 2-nya yang oksigen pindah ruas ke kanan. Plus 2 tambah plus 2, maka V-nya yang ini biloxnya itu sama dengan plus 4. Gitu. Kalau yang V yang bawah ini, itu ya, biloxnya itu berapa? Tadi kan min 2 dikali 4, min 8. Min 8 pindah ruas ke kanan, jadi V-nya ini plus 5. Gitu. Nah, plus 4 dan plus 5 itu warnanya beda. Plus 4 biru, plus 5 merah. Krom juga ya. Dari krom plus 2, plus 3 itu biru, hijau. Nah, mangan juga. Yang paling sering keluar adalah di krom dan yang mangan. Krom dan mangan ini paling sering keluar. Mangan mangan 2, mangan 3, mangan 2 itu merah muda, mangan 3 itu merah kecoklatan gitu ya. Nah, terus ini MnO4 2 min itu hijau, MnO4 min itu coklat ungu. Itu ya, nanti biloxnya dicari sendiri MnO4-nya ini. Lanjut. Warna ion unsur-unsur transisi periode 4 ya. Nah, di sini tuh masih kita lanjutkan. Untuk Fe itu plus 2 plus 3 beda ya. Plus 2 warnanya hijau, plus 3 warnanya jingga. Kobalt itu juga plus 2 itu merah muda, plus 3 itu biru. Nikel plus 2 itu hijau, plus 3 itu merah. Terus tembaga 1 dan tembaga 2, tembaga 1 Cu plus itu tidak berwarna, Cu2 plus itu berwarna biru. Seng Zn2 plus itu tidak berwarna ya. Nah, sekarang sifat kimia unsur-unsur transisi periode 4. Yang pertama, di sini tuh sifatnya kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali dan alkali tanah. Jadi transisi kalau dibandingkan golongan 1A, 2A, dia kurang reaktif ya. Kurang reaktif sehingga relatif tahan terhadap perkaratan ya. Jadi kalau pencegahan korosi maka bisa pakai unsur dari golongan transisi. Terus bagian besar larut dengan asam encernya. Nah, ini kita lihat kelarutan dalam asam yang encer. Untuk titanium, dia bisa larut pada HCl yang panas atau di HF. Ya. Vanadium dia bisa larut dalam HNO3 atau asam nitrat. Dia bisa larut juga dalam asam fluorida dan asam sulfat pekat. Nah, krom, mangan, dan Fe mereka bisa larut dalam HCl yang encer atau dalam asam sulfat. Kobalt bisa larut dalam HCl encer
nikel larut dalam HCl encer dan asam sulfat. Tembaga Cu itu bisa larut dalam asam nitrat HNO3 dan H2SO4 ya, asam sulfat. Nah, ini yang tahan korosi itu adalah titanium, vanadium, dan krom. Yang reaktif itu hanya mangan dan Fe. Sedangkan Co, Ni, dan Cu itu juga termasuk yang tahan korosi gitu. Oke, selanjutnya latihan soal. Soal pertama, diketahui beberapa sifat sebagai berikut. Ada 5 sifat. Yang merupakan sifat unsur transisi adalah pilih yang paling tepat ya, yang mana jawabannya dari 1 sampai 5. Kemudian nomor 2, unsur transisi berikut yang sifat paramagnetiknya terkuat. Nah, kamu lihat contoh di tabel tadi, kamu lihat konfigurasinya yang jumlah elektronnya paramagnetik terkuat kan, berarti dia ferromagnetik, medan magnet yang terkuat. Nah, kamu cari yang jumlah elektronnya paling banyak yang sendirian. Itu yang mana? Nomor 3, ion unsur transisi yang tidak berwarna. Itu yang mana? Coba dilihat dari tabelnya. Periode 4, ion transisi Ni2+ menghasilkan warna apa? Ini juga bisa dilihat di tabel. Nomor 5, unsur transisi yang bersifat diamagnetik. Nah, tadi siapa yang bersifat diamagnetik? Silakan dilihat di tabel gitu ya. Oke. Oke, tim ahlinya untuk periode 4 12B itu ada Arda, Ara, Nia, Hanifah, dan Sofia ya. Silakan kalian untuk berdiskusi mengerjakan latihan soal bersama-sama dengan teman-teman. Terus untuk yang 12A ada Alfian sama Nurfaik. Silakan kalian juga berdiskusi untuk mengerjakan latihan soal bersama teman-teman. Sekian pembahasan kimia unsur periode 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.